warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Mustiani dengan NIM 2005113066. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling FKIP Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai tugas akhir dari mata kuliah bimbingan dan konseling karir yang diampu oleh Bapak Dosen M. Areli Rusandi. Bimbingan dan konseling karir adalah suatu proses pemberian bantuan atau layanan dan pendekatan terhadap individu atau siswa, agar individu yang bersangkutan dapat mengenal dirinya, memahami dirinya, mengenal dunia kerja, dan merencanakan masa depan dengan bentuk kehidupan yang diharapkan untuk menentukan pilihannya, dan mengambil suatu keputusan bahwa keputusannya tersebut adalah yang paling tepat sesuai dengan keadaan dirinya, dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan dan tuntutan pekerjaan atau karir yang dipilihnya. Sesuai dengan konsep dasarnya, yakni bimbingan lebih kepada fungsinya pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. Sedangkan konseling lebih kepada pemecahan dan pengentasan masalah yang disandingkan dengan karir. Calon guru BK harus mengambil mata kuliah ini untuk mempelajari permasalahan karir yang terjadi pada peserta didik, serta membantu mengentaskan permasalahan karir yang terjadi pada peserta didik nantinya. Calon guru BK misalnya ditempatkan di SMA dan bertemu dengan seorang peserta didik yang mengalami kebingungan apakah setelah tamat SMA akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau akan bekerja. Calon guru BK harus memahami benar sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Seperti tujuan bimbingan dan konseling karir, di mana menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014 pada Kemendikbud di tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan bimbingan karir adalah memfasilitasi perkembangan, eksplorasi aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidup peserta didik atau konseling. Sudah jelas, calon guru BK harus menguasai bimbingan dan konseling karir agar bisa membantu para peserta didik dalam mengambil keputusan karir sepanjang hidupnya. Berdasarkan buku referensi, orang-orang bekerja karena macam-macam alasan atau tujuan. Beberapa alasan atau tujuan tersebut seperti pemenuhan kebutuhan hidup. Jika berbicara tentang kebutuhan, maka berkaitan dengan teori Abraham Maslow, di mana kebutuhan hidup manusia itu berkisar atau berfokus pada kebutuhan dasar hidup yang kita butuhkan untuk bisa terus hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Untuk mendapatkan semua itu dibutuhkan biaya dan orang perlu bekerja untuk dapat membayar biaya tersebut. Lalu setelah mendapatkan semuanya, maka seseorang juga bisa mengembangkan skill yang dimilikinya hingga menjadi aktualisasi diri seperti berdasarkan teori Abraham Maslow. Di samping bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, alasan atau tujuan seseorang bekerja adalah sebagai identitas publik. Terkadang, seseorang bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, tapi ketika ada orang lain yang bertanya, apakah pekerjaan Anda? Maka itulah yang akan menjadi identitas publik. Selain untuk identitas publik, bekerja juga menjadi identitas diri sendiri. Selain itu, bekerja juga sebagai harapan normatif, identitas kelompok, dan kontribusi sosial. Seseorang bekerja terkadang untuk meneruskan usaha turun-temurun dari keluarganya. Misalnya nih, salah satu contohnya, jika seseorang yang terlahir dari orang tua yang memiliki usaha bakso sukses di kawasan lingkungan tempat tinggalnya, maka bisa saja dia meneruskan usaha keluarganya tersebut. Bahkan lebih dari itu, seperti membuka cabang, dan lainnya. Bekerja, selain yang telah disebutkan tadi, juga berkaitan erat dengan kesehatan mental. Ketika kita menemui seseorang yang telah pensiun dari pekerjaannya, seseorang akan mengalami penurunan kinerja. Ketika seseorang bekerja, terkadang bisa saja dengan menggerakkan otot dan pikirannya yang ikut bekerja, seseorang tersebut merasa bahagia, senang, menikmati pekerjaan yang sedang dijalaninya. Maka hal tersebut akan berkaitan erat dengan kesehatan mentalnya. Tapi ketika hal tersebut diputus, maka akan terjadi gangguan mental yang bisa menyebabkan seseorang lupa dan tidak terbiasa karena aktivitas sehari-harinya yang selalu bekerja.
Ada beberapa permasalahan karir di SD. Pada tahap fantasi atau masa SD, anak-anak seringkali menyebutkan cita-cita ketika mereka ditanya. Mereka kelak kalau sudah besar selalu menjawab ingin menjadi dokter, menjadi pilot, pesawat, guru, tentara, dan banyak lagi. Mereka juga senang bermain peran, misalnya mereka bermain dokter-dokteran, bermain jadi guru, atau jadi polisi, dan lain-lainnya, sesuai dengan peran-peran yang mereka lihat di lingkungan mereka. Jabatan atau pekerjaan yang mereka inginkan atau perankan pada umumnya masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya dari TV, video, majalah, atau tontonan maupun tokoh-tokoh yang pernah melintas dalam kehidupan mereka. Maka tidak mengherankan jika pekerjaan atau jabatan yang mereka sebut masih jauh dari pertimbangan rasional maupun moral. Mereka memang asal sebut saja pekerjaan yang dirasa menarik saat itu. Dalam tahap ini, anak belum mampu memilih jenis pekerjaan atau jabatan secara rasional dan objektif, karena mereka belum mengetahui bakat, minat, dan potensi yang mereka miliki sebenarnya. Mereka sekedar berfantasi saja secara bebas, yang sifatnya sama sekali tidak mengikat. Nah, permasalahan yang berkaitan dengan karir di SD, salah beberapanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki pemahaman diri, yaitu kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Mereka hanya asal sebut saja apa yang mereka inginkan saat besar nanti, tanpa mengetahui apakah sesuai dengan kemampuan, minat, dan kepribadian mereka. Selanjutnya, tidak memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kemandangan kompetensi karir. Karena mereka masih anak-anak, mereka tidak memiliki banyak pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir, yang mana itunya sangat diperlukan untuk mencapai kematangan kompetensi karir mereka. Yang selanjutnya, tidak memahami relevansi kompetensi belajar atau kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian dan keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya di masa depan. Lalu, tidak memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Selanjutnya, tidak dapat membentuk pola-pola karir yang berkaitan dengan kecenderungan arah karir. Apabila peserta didik bercita-cita menjadi seorang guru, maka ia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keguruan tersebut. Namun saat masih anak-anak, mereka hanya tahu bermain peran saja, tidak begitu tahu kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keguruan tersebut. Selanjutnya, belum memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan. Lalu, merasa cemas untuk mendapatkan pekerjaan setelah tamat sekolah, karena keluarga tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah. Itulah tadi beberapa permasalahan karir di SD. Selanjutnya, ada permasalahan karir di SMP. Bimbingan dan konseling karir di SLTP merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada siswa dalam rangka pemberian informasi karir dan pekerjaan sehingga muncul kesadaran pada diri siswa untuk memilih pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Masalah karir yang sering terjadi yang sehubungan dengan SMP ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, belum memahami lebih tepat tentang keadaan dan kemampuan diri para siswa. Yang kedua, belum mampu membina kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada pada diri pribadi siswa. Yang ketiga, kurangnya pengenalan tentang berbagai jenis sekolah lanjutan dan memahami cara memilih jurusan yang cocok dengan kemampuan seperti SMA, SMK, MA. Lalu, belum mengenal berbagai jenis pekerjaan. Selanjutnya, merasa cemas untuk mendapatkan pekerjaan setelah tamat sekolah, karena keluarga tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah. Selanjutnya, keluarga menentang dalam memilih sekolah atau jurusan. Yang terakhir ada takut tidak diterima masuk jurusan atau sekolah yang diinginkan. Bimbingan dan konseling karir di SMP merupakan kelanjutan dari bimbingan karir dan konseling karir di SD. Melalui guru pembimbing,
Siswa mendapatkan berbagai informasi tentang karir sehingga dapat membina sikap dan apresiasinya terhadap jenis pendidikan, jenis pekerjaan, dan menelusuri hubungan antara kerja dan waktu luang, memperluas minat kerja, serta memberikan berbagai informasi tentang pekerjaan sehingga memunculkan kesadaran siswa untuk menentukan pilihan pekerjaannya di masa mendatang, sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Selanjutnya ada permasalahan karir di SMA. Pelajar di sekolah menengah atas akan sampai pada tingkat kematangan karir yang berbeda, lancar atau tidak lancar. Maka aktivitas bimbingan karir harus memiliki penekanan, yaitu mendorong perkembangan karir, menyediakan perlakuan, dan membantu penempatan, mengacu kepada perpindahan pelajar ke tingkat pendidikan selanjutnya atau kehidupan pekerjaan. Kegiatan bimbingan karir pada sekolah menengah harus bisa mengantar setiap pelajar untuk menanggulangi tugas perkembangan menuju perkembangan karir dan membimbing pelajar kepada kreasi dan prestasi dari seperangkat pilihan dan rencana yang akan ditetapkan. Penekanan-penekanan utama dalam aktivitas-aktivitas bimbingan karir untuk berbagai individu haruslah didasarkan pada intensitas perencanaan, kesiapan berpartisipasi dalam kehidupan sebagai pribadi yang independen, dan keterarahan individu-individu kepada tujuan. Beberapa masalah bimbingan karir di SLTA sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu menganalisis kompetensi pribadi yang dimiliki dengan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk pilihan-pilihan karir dan mengembangkan rencana-rencana untuk memperkuat keterampilan bila diperlukan. Yang kedua, kurang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan karir dan konsekuensi-konsekuensinya. Yang ketiga, tidak siap untuk memenuhi syarat bagi taraf memasuki pekerjaan-pekerjaan dengan mengambil mata pelajaran yang sesuai dengan pendidikan kooperatif atau dengan latihan-latihan dalam jabatan. Selanjutnya, tidak siap untuk memenuhi syarat bagi pendidikan pasca sekolah lanjutan dengan mengambil mata pelajaran diperlukan oleh tipe program dan lembaga yang diinginkan, perguruan tinggi, perdagangan, atau perusahaan. Tidak mampu mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan penggunaan efektif waktu luang. Belum memiliki pilihan perguruan tinggi tertentu jika setelah tamat tidak masuk dunia kerja. Yang terakhir, ragu-ragu apakah sekolah atau jurusan yang dipilih sudah tepat atau belum. Itulah tadi permasalahan-permasalahan yang seringkali terjadi di SLTA. Selanjutnya, ada permasalahan karir di SMK. Posisi layanan bimbingan karir di SMK hendaknya mampu membantu siswa menyelesaikan tugas perkembangannya di bidang karir yang berada pada tahap eksplorasi. Posisi layanan bimbingan karir di SMK adalah membantu siswa mencari dan menemukan bidang karir yang cocok dengan dirinya. Tujuan bimbingan karir di SMK adalah membantu atau memfasilitasi perkembangan individu atau siswa. Berikut pemaparan mengenai permasalahan karir pada siswa SMK. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang dirinya, terutama potensi dasar yang berkaitan dengan bakat, minat, sikap, kecakapan, dan cita-cita yang terkait dengan dunia kerja yang akan dimasukinya kelak. Keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan individu memahami dan menilai potensi dasar yang dimilikinya. Oleh karena itu, maka setiap siswa perlu dibantu untuk memahami potensi dasar dirinya, sehingga menentukan pilihan atau mengambil keputusan yang sesuai dengan dunia kerja pilihannya itu. Yang kedua, kurangnya kesadaran nilai-nilai yang ada pada diri dan masyarakatnya, sehingga menumbuhkan sikap negatif terhadap dunia kerja. Sikap negatif berarti bahwa individu tidak mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun dan tidak sesuai dengan norma agama yang dianutnya. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan mengenai lingkungan pekerjaan yang berhubungan dengan potensi dirinya, serta pemahaman jenis-jenis pendidikan dan atau pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan karir dalam bidang pekerjaan tertentu. Melalui pengetahuan dan pemahaman tersebut, individu didorong untuk membantu identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, persyaratan yang dituntut, lingkungan pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Tidak dapat menemukan dan mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh faktor diri dan lingkungannya. Selanjutnya, tidak mampu merencanakan masa depan, yaitu tidak mampu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi.
Selanjutnya, tidak mampu membentuk pola-pola karir yang berhubungan dengan kecenderungan arah karir. Misalnya, apabila seorang siswa bercita-cita menjadi pemandu wisata, dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir kepariwisataan. Yang selanjutnya, kurang mempunyai motivasi untuk mencari informasi tentang dunia kerja. Lalu, belum memiliki pilihan perguruan tinggi tertentu jika setelah tamat tidak masuk dunia kerja. Ada yang ragu-ragu apakah sekolah atau jurusan yang dipilih sudah tepat atau belum. Kemudian, takut akan mengalami kegagalan dalam memilih pekerjaan. Dan yang terakhir, keadaan tubuh yang kurang cocok dengan pekerjaan yang diinginkan. Teori pemilihan karir yang saya pilih adalah Happenstance Learning Theory. Yang pertama ada tema hidup atau life stance. Konsep tema hidup ini diturunkan dari teori gaya hidup, lifestyle, Alfred Adler, dan melekat kuat sebagai dasar teori konstruksi karir Savicek. Teori gaya hidup Adler memberi alasan bagi seseorang atas pilihan karir yang diambilnya. Bagi Adler, gaya hidup yang sehat dalam karir adalah saat individu memberi makna bagi orang lain melalui uluran tangannya, dan bukan memanipulasi mereka demi uang dan jabatan. Konsep utama dari Happenstance Learning Theory yaitu Bright Prior, Chan, dan Rijanto pada 2005 menemukan bahwa 69,1% mahasiswa Australia menghadapi banyak kejadian tidak terencana atau unplanned events yang mempengaruhi proses pemilihan karirnya. Salah satu faktor tersebut yakni perubahan dunia industri yang begitu pesat. Happenstance Learning Theory yang dikemukakan Cronberg menawarkan solusi untuk tidak merespon peluang atau opportunity dan kejadian tidak terduga, chance events, selama proses perencanaan karir. Alih-alih memilih satu jenis profesi, HLT menawarkan pembelajaran agar seseorang bisa lebih puas dalam karir dan hidupnya. Cronberg tidak sendirian mengembangkan teori ini. Bersama Kathleen E. Mitchell dan Al S. Levin pada tahun 1999, ia memperkenalkan istilah Planned Happenstance dalam jurnalnya yang berjudul Planned Happenstance, Constructing Unexpected Career Opportunities. Pada tahun 2004, Cronberg pun merinci teori ini dalam sebuah buku berjudul Life is No Accident, Making the Most of Happenstance in Your Life and Career. Cronberg pada tahun 2009 mendefinisikan Happenstance Learning Theory sebagai kerangka konseptual dan konseling karir yang mengubah kejadian tidak terduga menjadi kesempatan untuk belajar atau opportunity to learn. HLT menganggap setiap individu terlahir dengan karakteristik dan predisposisi berbeda yang tidak mereka pilih dari orang tuanya. Individu ini kemudian berkembang di lingkungan dengan banyak sekali kejadian tak terprediksi, baik positif maupun negatif yang memberikan kesempatan untuk belajar. Dengan kondisi ini, Cronberg, Fouquet, dan Kotter pada tahun 2013 menyarankan agar individu tetap membuka diri dengan berbagai pilihan dan mengizinkan kesempatan baru dibentuk. Sikap terbuka ini penting untuk merespons berbagai kemungkinan dunia kerja yang semakin fluktuatif dan tidak menentu. Mitchell dan kawan-kawan pada tahun 1999 berpendapat bahwa open-mindedness tidak berarti pasif menunggu kesempatan datang, namun justru harus semakin aktif bereksplorasi. Aktivitas eksploritasi ini harus ditunjang dengan seperangkat keterampilan khas yang disebut career happenstance skill. Yang pertama ada rasa ingin tahu atau curiosity. Menjelajahi kesempatan belajar baru yang ditandai dengan menjaga rasa penasaran, senang bertanya, senang mencoba aktivitas lama dengan cara berbeda, dan bereksperimen. Yang kedua ada kegigihan atau persistence. Dalam mencoba hal baru, setiap individu akan berhadapan dengan beragam kendala atau barrier, baik faktor internal maupun eksternal. Untuk itulah dibutuhkan sikap gigih yang terus berusaha meskipun berat, menjadikan kondisi ragu-ragu sebagai hal baik yang penting untuk dimiliki selama proses eksplorasi.
Selanjutnya ada fleksibilitas atau flexibility. Banyak hal terjadi di luar kendali atau uncontrolled dan tidak terprediksi unpredictable. Fleksibilitas adalah kemampuan berfokus pada hal yang dapat dikendalikan, yakni sikap kita menghadapi kondisi apapun walau tidak ideal seperti yang diharapkan. Optimisme. Penting bagi individu untuk menanamkan sikap optimis selama proses eksplorasi. Keyakinan ini memandang segala kesempatan adalah mungkin untuk dicapai. Berani mengambil risiko atau risk taking. Terkadang, proses eksplorasi menuntut kita keluar dari zona nyaman dengan risiko yang lebih tinggi. Berani mengambil risiko adalah keberanian menghadapi ketidakpastian. Jadi, kesimpulannya adalah happenstance learning theory ini adalah mengajarkan kita untuk mengambil kesempatan yang tidak terduga. Setiap pemilihan karir yang berhasil tentu saja membutuhkan sebuah proses yang tidak mudah. Untuk menuju keberhasilan dalam pemilihan karir, kita harus berusaha keras untuk belajar dan mengetahui berbagai teori yang digunakan dalam pemilihan karir. Dengan adanya pemahaman tentang teori pemilihan karir ini, diharapkan seseorang dapat menentukan pilihannya untuk masa depan. Sekian jawaban dari saya untuk tugas akhir mata kuliah bimbingan dan konseling karir. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.